Karena memiliki akses spesial, Kylie dan Julia bisa masuk pesawat pertama kali dan tidak ada satu orang pun di sana. Barulah setelah beberapa lama, para penumpang lain sudah masuk. Proses boarding berjalan dengan lancar. Tidak ada satupun penumpang yang bersikap aneh atau mencurigakan. Terlihat dari tatapan Julia dan ibunya, mereka benar-benar merasa kehilangan. Dan nanti setelah pesawat ini sampai ke tujuannya, mereka akan memulai hidup baru. Terlihat peti yang membawa jasad ayah Julia sudah masuk ke pesawat dan akan dimakamkan di New York agar dekat dengan mereka. Pesawat lepas landas dengan sempurna dan saat tanda sabuk pengaman sudah dimatikan, Kylie mengajak Julia tidur di kursi belakang karena memang sedang kosong, sehingga Julia bisa tidur dengan nyaman. Namun saat Kylie terbangun dari tidurnya, ia tidak melihat Julia di sana. Kursi tempat Julia tidur sudah kosong. Awalnya Kylie mengira Julia sedang pergi ke toilet, namun setelah diperiksa ternyata tidak ada. Pramugari berkata bahwa ada seorang anak perempuan berada di ruang makan, namun ternyata itu bukan anaknya. Kylie yang penasaran masih terus mencari dan berusaha menjelaskan ciri-ciri Julia kepada pramugari. Namun tetap saja tidak ada yang merasa melihat anak perempuan seperti yang dijelaskan Kylie. Karena pesawat ini begitu besar, Kylie harus mencari sampai ke kabin bagian bawah dan tetap saja ia tidak menemukan Julia. Saat Kylie kembali ke tempat duduknya, boneka beruang milik Julia tiba-tiba ada di kursi. Penumpang di belakang kursi Kylie pun merasa tidak pernah melihat ada anak perempuan bersama Kylie. Akhirnya pramugari pun mencoba membantu dengan memberikan pengumuman bahwa ada anak yang hilang dan jika ada yang melihat silahkan menekan tombol panggilan. Tapi tidak ada satupun penumpang yang memberikan laporan. Kylie meminta pesawat untuk digeledah dan semua penumpang kembali ke kursinya. Namun tentu saja hal itu tidak bisa dilakukan begitu saja sebab banyak prosedur yang harus dilewati. Penumpang yang duduk tepat di depan Kylie pun juga mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat Kylie bersama seorang anak perempuan. Karena merasa laporan kehilangannya diabaikan, Kylie terus memaksa para pramugari untuk mencari anaknya. Setelah salah satu pramugari memeriksa daftar nama penumpang, tidak ada nama Julia. Kylie tentu saja tidak percaya karena ia begitu yakin masuk pesawat ini bersama anaknya. Jika memang perkataan Kylie benar, pramugari memintanya untuk menunjukkan tiket dan boarding pass milik Julia. Namun saat Kylie memeriksa bagasi kabinnya, tas Julia tidak ada. Sekarang Kylie malah berpikiran bahwa anaknya sudah diculik. Walaupun sudah dihalangi, Kylie nekat berlari ke arah kokpit dan menggedor pintu memanggil kapten penerbangan ini untuk keluar. Salah satu polisi udara di penerbangan ini pun langsung menahannya dan meminta Kylie untuk tenang. Kapten akhirnya keluar dan melihat paspor anak Kylie yang hilang. Pramugari yang bekerja di pintu masuk mengatakan bahwa ia tidak ingat apakah Kylie membawa anak atau tidak. Kapten menanyakan apakah Kylie sedang dalam pengaruh obat tertentu atau tidak. Akhirnya Kylie mengaku bahwa belakangan ini ia mengalami stres karena suaminya meninggal dengan cara yang cukup buruk. Kapten menanyakan satu persatu orang di forum ini apakah ada yang melihat Kylie membawa anak atau tidak, dan semua orang menjawab tidak. Kylie mulai sadar bahwa kini semua orang sudah menganggapnya sedang berhayal atau mengada-ngada. Karena Kylie terus memaksa dan sangat yakin bahwa anaknya ada di pesawat ini, kapten pun memerintahkan semua awak kabin untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut untuk mencari keberadaan Julia. Lampu kabin langsung dinyalakan dan semua penumpang diminta untuk kembali ke tempat duduk. Toilet dikosongkan, semua bagasi diperiksa, dan salah satu awak kabin diminta masuk ke dalam ruang kelistrikan untuk mencari lebih jauh. Polisi udara kini ditugaskan untuk mengawal Kylie kemanapun ia akan pergi karena sudah dianggap bisa menimbulkan ancaman bagi penumpang lain karena emosinya yang kacau. Namun dalam kondisi seperti ini, tetap saja ada pramugari nakal yang malah memanfaatkan momen untuk berduaan. Kylie yang tengah mencari anaknya malah tertuju perhatiannya pada seorang pria keturunan Timur Tengah dan tanpa alasan yang jelas, Kylie menuduh pria inilah yang menculik anaknya. Tentu saja sikap Kylie tidak bisa dibenarkan karena ia tidak punya bukti apapun dan menuduh hanya karena dari penampilan seseorang. Pria ini pun diminta untuk menunjukkan identitasnya dan bukti kegiatannya selama ada di negara asal. Setelah diperiksa, ternyata tidak ada hal yang mencurigakan. Bukannya semakin tenang, Kylie malah berbuat kekerasan kepada penumpang Timur Tengah yang tak bersalah ini. Polisi udara ini memperingatkan Kylie sekali lagi untuk tidak membuat keributan, sebab jika tidak, Kylie akan diborgol. Di tengah perdebatan Carson dan Kylie, seluruh awak kabin telah mengumumkan bahwa proses pencarian sudah selesai dan semua penumpang boleh kembali beraktivitas. Tentu saja Kylie tidak puas dan langsung menemui kapten. Namun ternyata kapten membawa berita yang cukup membuat Kylie terpukul. Kapten sudah mendapat informasi dan bukti dari rumah sakit bahwa anak yang dari tadi dicari oleh Kylie sudah meninggal bersama suaminya. Itu artinya Julia tidak pernah ada bersamanya dan tidak mungkin naik ke dalam pesawat ini.
Namun Kylie tetap keras kepala dan tidak mau menerima kenyataan. Kapten pun juga sudah tidak mau lagi melayani permintaan apapun dari Kylie. Pria Timur Tengah yang sudah difitnah oleh Kylie tadi pun langsung melumpuhkannya. Setelah semua keributan yang terjadi, Kylie diborgol di kursinya dan penumpang yang merupakan seorang ahli terapis mencoba untuk menenangkan Kylie. Terapis ini berusaha membuat Kylie menerima perasaan duka di dalam dirinya sehingga tidak lagi berhalusinasi dan berhayal bahwa keluarganya masih hidup. Tapi bukannya sadar, Kylie malah seperti merencanakan sesuatu dan meminta Carson mengantarnya ke toilet. Setelah masuk ke dalam, Kylie langsung melepaskan jaketnya dan masuk ke dek pesawat. Kylie bisa tahu seluk-beluk pesawat ini karena memang ia bagian dari perancang mesin dan sistem kelistrikan. Ternyata Kylie membuat kekacauan di pesawat dengan cara mengeluarkan masker oksigen sehingga semua orang mengira bahwa tekanan udara sedang menurun. Lalu Kylie juga merusak sistem kelistrikan pesawat. Saat situasi sudah sangat rusuh dan tak terkendali, diam-diam Kylie menyelinap ke ruang bagasi untuk mencari anaknya. Kapten keluar dari kokpit dan mengatakan bahwa tidak terjadi masalah apapun di pesawat. Carson baru sadar kalau Kylie tidak ada lagi di dalam toilet. Kylie berteriak memanggil nama anaknya dan yakin Julia disembunyikan di sini. Bahkan ia merusak salah satu mobil milik penumpang, padahal Julia tidak ada di dalam sana. Kylie sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Bahkan ia sampai membongkar peti suaminya yang juga dibawa bersama pesawat ini. Namun semua perbuatan Kylie sudah ketahuan oleh polisi udara yang ditugaskan untuk mengawalnya. Carson kali ini tidak akan membiarkan Kylie membahayakan penerbangan ini lagi dan ia dibawa kembali ke tempat duduknya. Semua penumpang pun kini jadi menyoraki dan mengejek Kylie gila. Sebab kapten penerbangan ini sudah menjelaskan bahwa anaknya sudah meninggal dan tidak ada di dalam pesawat. Carson juga menjelaskan bahwa saat ini pesawat akan mendarat darurat dan Kylie akan ditahan karena perbuatannya. Namun Carson tiba-tiba memanggil seorang pramugari untuk menjaga Kylie sebentar. Sikapnya seketika berubah menjadi sangat mencurigakan. Carson menutup semua tirai dan masuk ke dalam bagasi. Lalu Carson membongkar penutup peti jenazah suami Kylie. Ternyata Carson menyimpan beberapa bahan peledak dan juga pemantiknya di dalam sana. Ia sengaja menyembunyikannya di dalam peti agar tidak melewati X-ray. Peledak itu dipasang di dekat Julia, anak yang dari tadi dicari oleh Kylie. Carson lah pelaku penculikan anak Kylie. Bahkan ia juga akan meledakkan pesawat ini. Carson langsung menemui kapten dan mengatakan bahwa Kylie meminta uang tebusan 15 miliar dan menfitnah bahwa Kylie sudah menyusupkan peledak di peti mati suaminya. Padahal itu semua ulahnya. Carson sudah merencanakan kejahatan ini dengan sangat matang. Ia sudah bekerja sama dengan seorang pramugari untuk menghapus nama Julia dari pesawat sehingga semua orang yakin bahwa Kylie sudah berhalusinasi membawa anaknya ke pesawat. Bahkan mereka juga sudah membuat surat kematian palsu dengan atas nama Julia. Kylie ternyata tidak gila, tidak halu dan tidak berhayal. Kapten pun sudah meminta maskapai untuk memberikan saja uang tebusan yang diminta oleh Kylie. Padahal uang itu dikirim ke rekening Carson. Polisi udara yang malah membajak pesawat ini. Pendaratan darurat pun harus dilakukan dan informasi pembajakan pesawat sudah disampaikan kepada tim FBI dan pihak keamanan lainnya. Semua penumpang diminta untuk turun dari pesawat dan Kylie dibiarkan tinggal seorang diri. Ternyata Carson sudah merencanakan ini. Ia bilang kepada kapten bahwa Kylie ingin mencari anaknya sekali lagi. Tentu saja kapten akan memenuhi semua permintaan Kylie karena yang kapten tahu bahwa Kylie sudah membajak pesawat ini dan memasang peledak di pesawatnya sehingga kapten tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kylie semakin bingung saat kapten mengatakan bahwa uangnya sudah dikirim. Karena takut kejahatannya terbongkar, Carson juga ingin pergi begitu saja dari pesawat ini. Disinilah Kylie mulai sadar bahwa ada keanehan dan ia meminta Carson untuk tidak pergi dan tetap bersamanya di dalam pesawat. Setelah semua awak kabin turun termasuk kapten, Carson langsung menutup pintu pesawat dan Kylie langsung menyerangnya. Setelah digeledah, Kylie menemukan pemantik bom yang sudah dipasang di dalam pesawat dan Kylie semakin yakin bahwa Carson lah pelaku penculikan anaknya. Namun ternyata Carson masih membawa sebuah pistol sehingga Kylie harus menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Karena ia tahu seluk-beluk pesawat ini, Kylie bisa mengelabui Carson untuk masuk ke dalam bagasi pesawat. Carson sudah mengejar ke arah yang salah dan pramugari yang bekerja sama dengan Carson mencoba menahan Kylie. Namun satu pukulan langsung dilesatkan Kylie tepat di wajah pramugari itu sampai ia kena mental lalu kabur meninggalkan Carson. Kylie akhirnya berhasil menemukan anaknya yang disekap. Namun saat akan membawanya keluar, Carson sudah ada di sana. Kylie mencoba mengajaknya bermain petak umpet. Carson dibiarkan masuk ke dalam ruang kendali dan Kylie langsung bersembunyi di salah satu ruangan yang ia tahu bahwa ruangan itu tahan terhadap ledakan. Setelah Carson terpancing ke tempat yang dipasang bom, Kylie langsung meledakkannya dan membiarkan Carson terkena bom yang ia pasang sendiri. Semua orang mengira bahwa Kylie benar-benar membajak dan meledakkan pesawat ini. Namun setelah ia keluar membawa anaknya, barulah mata semua orang terbuka. Kaptenlah
orang yang paling bingung dengan semua kejadian ini. Barulah setelah Kylie dan Julia diamankan, tim FBI langsung memberikan penjelasan bahwa Carson dan sindikannya sudah terbukti bersalah dan Kylie dibebaskan dari semua tuduhan yang diberikan kepadanya. Semua penumpang yang menganggap Kylie gila dan berhalusinasi pun kini hanya bisa menyesali perkataan dan perbuatan mereka setelah melihat Kylie menggendong Julia di depan mata mereka semua. Beginilah akhir dari film yang cukup menguras emosi kali ini.